gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang tuh pukul hampir 8:30 ya. Di pagi hari kita pertama kali konseling. Gimana perbedaannya antara pagi, biasanya kita ke siang menjelang sore ya konseling? Ya kalau menurut saya itu lebih semangat lah. Lebih semangatnya karena memang saya terbiasa bangun dari jam 3. Meskipun ya setelah subuh saya tidur lagi. Kalau sekarang ya lebih beraktivitas. Berarti dari tanggapan atau pengakuan Jena itu sekarang tidurnya lebih teratur lagi? Ya betul. Lebih teratur, alhamdulillah. Nah kalau menurut Jena gitu ya, perkembangan Jena kali ini itu terasa signifikankah atau apa sih perasaannya terkait perkembangan saat ini? Kalau perkembangan saya itu lebih signifikan sih. Ya betul. Karena saya kan sekarang juga dihadapi oleh beberapa masalah sosial yang kemarin kan sebenarnya tuntas. Cuman dia sekarang mulai berkuar-kuar lagi, termasuk dia intinya muncul orang saya menyirikan ke orang mati. Dia ada yang nanya untuk sekarang kan mendekati Agustus ya, dan dia sedikit agak sensitif. Oke, kan karena pembahasan sebelumnya Jena itu sering jadi kepanitiaan mungkin ya, dilibatkan. Sekarang jadi pertanyaan tuh gimana akan dilibatkan atau tidaknya mungkin? Sebenarnya saya masih diterapkan. Oke, paham. Berarti dalam artian orang-orang masih membutuhkan Jena, tapi orang yang jadi tokoh di sana itu keberatan kelihatannya gitu. Iya, ada orang yang memang keberatan. Termasuk kan ya bikin huru-hara dan makin banyak timbul masalah mungkin ke depannya. Cuman ya saya lebih ke tenang aja ya udah gitu. Oke, berarti tanggapan Jena lebih ke tenang, bodo amat gitu ya. Tapi dalam hati kecil Jena apa sih yang dirasakan Jena? Capek aja gitu. Mereka yang kemarin menjatuhkan value saya yang udah saya bangun, kepercayaan saya kepada semua orang, sekarang dijatuhkan, sekarang mereka yang butuh lagi kepada saya. Karena ya kalau sekarang di pikiran saya itu ya mungkin SDM-nya rendah. Oke, berarti sekarang Jena lebih membangun kembali value dengan baik. Apa cara Jena supaya value Jena tetap kembali baik? Gimana caranya? Ya lebih ke beraktivitas seperti biasanya dan kembali lagi ke kampus. Nah, yang awalnya saya aktivis dari kampus tuh gak pernah henti gitu. Bahkan maksudnya dalam 1 triwulan kalau biasa gitu, saya mempunyai 4 atau 5 organisasi dan itu menurut saya tidak capek, bahkan biasa aja. Dan ketika saya memberhentikan semuanya itu justru terasa lebih aneh mungkin. Aneh dan capek, lebih capek dan lebih ke ya, banyak isu-isu yang apa sih? Mungkin itu menjadi coping yang positif menurut saya untuk Jena gitu. Karena sudah terlihat bahwa memang Jena itu diri yang memang selalu ingin aktif, selalu ingin punya aktivitas yang baik gitu. Dalam artian Jena itu mungkin punya kepribadian yang emang mudah bersosialisasi dengan orang lain gitu. Tapi akibat dari kejadian kemarin membuat Jena itu terasa ngedown gitu ya, ke bawah gitu. Tapi tanggapan Jena sekarang apa yang ingin Jena lakukan? Ya ingin lebih baik lagi, menjadi saya yang menjadi kalau orang sekarang organisator. Seperti itu, tapi jadi aktivis mungkin ya. Enggak. Jadi jangan aktivis terlalu tinggi. Tapi mau nggak jadi seperti itu? Enggak. Nanti banyak kontroversial dengan pemerintah. Tapi saya rasa Jena itu mampu loh buat jadi orang yang seperti itu gitu. Karena kayak pemikiran Jena tuh luas gitu, kritis gitu. Menurut saya pribadi Jena mampu lebih dari ini gitu. Mungkin. Kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya apa aja? Kan sekarang lebih ke membangun lagi, menyesuaikan lagi gitu dengan kegiatan sebelumnya
apa sih kegiatan sekarang yang dilakukan? Kalau kegiatan sekarang yang dilakukan mungkin untuk di kampus saya sendiri lebih ke di universitas, di BEM Unsil. Nggak di BEM-nya tapi di volunteernya, karena sebentar cuma sebulanan gitu. Terus untuk di luar itu ada komunitas maja, mungkin kegiatan literasi aja gitu. Dan untuk selingannya mungkin di sosial di tingkat kecamatannya mungkin ada Karang Taruna, ada Tagana, Wow. dan mungkin ada juga untuk sekedar main-main bersama teman-teman itu ada humas di lingkungan pesantren. Maksudnya saya tuh kan ada alumni, ikatan alumni, nah saya humas di sana. Mungkin seperti itu. Kalau di KRM itu mah biasa. Kalau dia butuh ini, Berarti dulu Jena sempat pesantren saya sempat 3 tahun. di SMP-nya gitu. Iya, SMP-nya doang. SMP-nya di rumah. Oke, berarti banyak ya ternyata. Dari SMP ada, kemudian juga dari perkuliahannya ada, masyarakatnya ada, lalu Pekerjaannya ada. pekerjaannya juga ternyata banyak ya. Iya. Gimana perasaannya bahwa oh ternyata aku itu cukup kuat jadi orang yang emang bisa membangun value kembali. Gimana perasaannya? Ya lebih senang aja gitu daripada diem tidur tiba-tiba dikejutkan dengan apa sih gitu. Ya. Oke, saya paham. Berarti memang banyak ya aktivitasnya sampai ada 5 mungkin barusan. Ya Lebih mungkin ya. ya Lebih. gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu dari padatnya jadwal Jena bisa menyempatkan konseling gitu. Ya itu keharusan sebenarnya. Harusnya orang-orang yang organisator tuh butuh konseling. Karena dia sendiri ngemotivasi orang tapi Tapi dirinya sendiri Iya. butuh motivasi ya. Berarti Jena sadar akan kebutuhan yang memang sangat diperlukan untuk Jena Diri sendiri. Jadi tidak hanya untuk orang lain tapi Jena masih peduli pada kesehatan diri sendiri gitu. Kalau untuk tidurnya sekarang berarti aman ya? Aman. Cuman ya kalau biasanya kan kalau awal-awal ya Hmm. itu jam 9 saya tidur. Kayak jam 9. Pokoknya dari dulu saya pokoknya jam 9 paling malam. Sekarang nggak bisa, paling malam jam 10 lah. Jam 10. Bangunnya jam berapa? Jam 3. Tetap. Berarti udah jadi otomatis, alarm otomatis di pikiran tuh. Oh, jam Kecuali 3. kalau memang capek banget dan mau tidur baru. Saya penasaran, kan di organisasi, di kegiatan itu pasti capek, ada lelahnya. Iya. Apa sih yang menjadi refreshing Jena, healing Jena itu di saat apa gitu? Naik motor, Naik motor, keliling-keliling. keliling-keliling. Sering ngelakuin itu? Sering, bahkan ketika ada masalah saya selalu keliling tasik lah gitu, naik motor. Sendiri atau Sendiri. Sendiri. Gimana perasaannya ketika sambil merenungi mungkin Iya. ya? Gimana perasaannya? Perasaannya ada was-wasnya dan enggaknya. Was-wasnya ketika saya ngelamun Hilang fokus mungkin ya? ketabrak. Ya tapi enaknya itu lebih ke kita bising tapi kita fokus. Kita dari masalah, dari kita jalan kayak ya bising gitu, suara tuh kayak ya tau lah di jalan kayak gitu. Tapi lebih enak kayak nyium udara orang-orang ya. Dan ketika melihat orang-orang juga saya kayak banyak bersyukurnya. Lihat dari sekitar mungkin Iya. ada banyak orang yang lebih rendah, lebih Kurang dari menderita saya. mungkin ya, lebih banyak masalahnya daripada kita. Iya. Bahkan orang-orang tidak bersuara gitu kan, tidak menjerit saya butuh bantuan gitu ya. Kadang saya juga seperti itu, mungkin melihat orang banyak yang lebih dari kita. Makanya ada perkataan mungkin gini, lihatlah orang itu yang di bawah kita, Iya, bukan ke benar. atas. Tapi kalau ilmu kita lihat ke atas, tapi jangan lihat ke bawah gitu ya.
kalau untuk self hypnosisnya kan saya pernah ngajarin buat self hypnosis. Pernah gak dilakuin? Coba. Pernah. Gimana rasanya? Lebih relax. Kan biasanya gini, satu kalau emosi, saya sebenarnya bisa mengambil keputusan. Meskipun ya keputusan itu baik, bijak dan benar, tapi pusing pada saya. Tapi kalau sekarang nggak, lebih ke tenang dulu, ya lebih berpikir loh. Oke. Berarti alhamdulillah ya sudah banyak kemajuan. Saya juga sampai bangga lah kepada Jena yang awalnya nangis mungkin ya kemarin di pertemuan awal di sesi pertama kita bertemu menceritakan permasalahan Jena dan sekarang sudah mulai kembali bangkit lagi. Nah mungkin untuk pertemuan sekarang saya itu akan membawa Jena pada satu titik di mana Jena nyaman. Kemudian Jena itu membayangkan ada sebuah lingkaran di depan mata Jena. Jena berdiri dan masuk pada lingkaran itu gitu. Lingkaran itu menggambarkan Jena yang sukses, yang bahagia, yang sudah membangun value yang tinggi tentang diri. Siap? Oke. Siap. Mungkin ini nyalainnya dari luar. Iya, otomatis. Tapi nyaman nggak sama? Aman. Oke, kalau gitu Jena boleh dulu sekarang nyaman dulu. Sekarang saya akan Terus kalau kembali. lingkarannya pintu ajaib Doraemon gimana? Gak apa-apa, itu yang ada di hayalan Jena pokoknya. Kan lucu ya. Coba. Gak apa-apa, itu bagian dari imajinasi kita, ciptaan kita nantinya. Oke, siap? Boleh. Oke, baik Jena. Sekarang saya mohon izin untuk kembali membawa Jena pada keadaan hipnosis di mana Jena akan lebih tenang dan juga rileks. Jena jangan mendengarkan suara dari luar, meskipun di luar bising ataupun apa gitu banyak yang berbicara, tapi Jena harus tetap fokus dengan suara saya gitu ya. Boleh Jena sekarang tatap satu titik yang membuat Jena fokus. Jena relax, tarik nafas dulu, keluarkan secara perlahan, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan secara perlahan, sekali lagi, tarik nafas, tahan, dan keluarkan perlahan-lahan. Oke Jena, sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 100, di mana setiap angka ganjil Jena membuka mata, dan apabila saya mengucapkan angka genap maka Jena harus menutup mata. Sekali lagi, ganjil buka mata dan genap tutup mata. Jena fokus pada satu titik. 1, bagus sekali. 2, tahan matanya, tutup. Angka genap Jena tutup mata. 1, 2, 3, bagus sekali. 4, Jena semakin fokus, relax, dan 5, 6, bagus sekali. 6, Jena menutup mata, relax, tenang dan fokus. 8, Jena jangan memperdulikan angkanya ganjil atau genap. Jena merasa sangat ingin tertidur dan juga malas untuk membuka mata. 9, 10, baik, jangan paksakan jikalau Jena tidak ingin membuka mata meskipun angka itu ganjil. Rasakan semuanya sangat rileks, sangat nyaman. 10, bagus sekali. Tahan hingga Jena merasakan rasa fokus, rasa tenang, rasa nyaman berkali-kali lipat. 20, 21, semakin rileks, semakin nyaman. Oke, Jena
semakin nyaman. Jena menutup mata, Jena sangat rileks. Bayangkan di mata Jena ada sebuah lem yang merekat. Ketika ingin membuka mata, Jena sangat kesulitan. Jangan paksakan jika tidak ingin dibuka, meskipun angka itu ganjil ataupun benar. 30, 40, bagus sekali. 50, Jena semakin rileks, semakin nyaman. 70, 80, bagus sekali. 90 dan 100, Jena berada di titik yang sangat nyaman, luar biasa. Ya, Jena sekarang Jena fokus pada kelopak mata Jena. Jena fokus. Bayangkan di kelopak mata Jena itu ada sebuah lem yang merekatkan keduanya, sehingga Jena sangat kesulitan untuk membuka mata. Jena sangat rileks, sangat mengantuk, sangat nyaman. Jena sekarang Jena salurkan semua kenyamanan itu dari atas kepala turun ke bahu, turun lagi ke tangan. Sebarkan rasa nyaman itu turun ke kaki, dan rasa nyaman itu sangat menyebar luas ke semua anggota tubuh Jena. Izinkan semua anggota tubuh Jena merasa rileks, terasa nyaman. Semua ketegangan di kelopak mata, di pipi Jena, kemudian di kening, biarkan semuanya rileks dan nyaman. Bagaimana caranya? Dengan Jena hanya membuat semuanya terasa natural, terasa alami, tidak ada kekuatan, tapi hanya ada ketenangan dan juga rasa rileks yang sangat luar biasa. Oke, Jena, sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 10, di mana 1 Jena merasakan rasa rileks, 2 ketenangan itu dilipat gandakan berkali-kali lipat, 3 Jena rileks, 4 nyaman luar biasa, 5 izinkan semua tubuh Jena merasakan rasa rileks dan juga rasa nyaman. Izinkan semuanya terasa rileks dan juga terasa sangat nyaman. Lalu angka ke-7, Jena sebarkan semua kenyamanan itu, sebarkan ke seluruh tubuh. 8, 9, dan 10, Jena berada di titik rasa nyaman yang sangat luar biasa. Jena, sekarang saya akan mengajak Jena pada satu tempat, dan saya ingin Jena bayangkan di tempat itu ada sebuah tangga. Dan kebetulan tangga itu memiliki 10 anak tangga. Tangga itu yang sudah Jena lewati ataupun sekarang Anda berada pada hayalan Jena gitu. Dan kebetulan juga Jena berada di tangga yang paling atas, yaitu tangga ke-10. Semakin turun maka Jena akan semakin dalam merasakan kenyamanan yang luar biasa. 10, Jena mulai melangkah ke tangga 9. Tangga 9, Jena merasakan rasa nyaman, rileks, dan juga damai. Turun ke tangga ke-8, masih sama, Jena merasakan kenyamanan, rasa rileks. Jena melupakan semua masalah yang dialami Jena sekarang, dan Jena merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Turun ke 7, semakin nyaman. Turun ke 6, Jena merasakan rileks,
Jena mulai merasakan kebahagiaan dan juga rasa nyaman yang sangat luar biasa. Oke, Jena, sekarang Jena sudah melewati tangga-tangga itu. Dan sekarang saya minta Jena kembali bayangkan satu tempat yang membuat Jena sangat nyaman, sangat damai. Tempat itu merupakan tempat favorit Jena, yang mungkin tempat ketika Jena merasa sakit hati, banyak pikiran, Jena akan pergi ke tempat itu. Oke, saya akan menghitung dari 1 sampai 3. 1, Jena bayangkan tempat itu seperti apa suasananya, lingkungan sekitarnya. 2, Jena semakin dekat pada tempat itu. Dan 3, Jena sudah berada di tempat itu. Terima kasih Jena. Kalau boleh tahu Jena di manakah tempat itu? Di Bukit Lintang. Oke, Bukit Lintang. Satu buah bukit yang memang sangat indah, merupakan bukit yang mungkin menjadi tempat favorit Jena. Jena menyukai alam, pemandangannya yang sangat luar biasa membuat Jena sangat takjub melihat semuanya. Oke, Jena, sesuai yang tadi saya ucapkan, di sana di Bukit Lintang tempat Jena merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Jena bayangkan Jena sedang duduk di sana. Jena duduk ataupun berdiri sesuai dengan apa yang Jena lakukan di sana. Sambil melihat alam, Jena melihat sebuah lingkaran. Mungkin sebuah lingkaran yang di dalamnya ada sebuah film. Film itu merupakan Jena yang sukses, yang terampil, yang menjadi motivasi bagi semua orang. Jena yang memiliki value yang tinggi, yang baik. Jena sudah berusaha di sana membangun value kembali, value yang sangat baik, meskipun Jena pernah memiliki masalah yang memang pernah menurunkan value yang Jena bangun sebelumnya. Tapi di film di sana Jena melihat Jena yang sukses, yang bahagia, yang merasakan semuanya kebahagiaan itu. Jena melihat semuanya dengan tersenyum. Jena melihat semua kesuksesan itu. Saya ingin Jena bayangkan lingkaran itu sangat bercahaya dan cahaya itu memancar pada tubuh Jena, seakan-akan cahaya itu sambil menarik tubuh Jena untuk masuk ke dalam film itu. Film yang menceritakan ataupun sebuah ilustrasi yang menceritakan bahwa Jena yang sukses, yang bahagia gitu, yang memiliki value yang tinggi. Sekarang Jena boleh berdiri secara perlahan-lahan. Jena berdiri mendekati lingkaran itu. Lingkaran itu yang membuat Jena sangat bahagia. Oke, berdiri. Oke, terima kasih Jena. Sekarang Jena bayangkan lingkaran itu memang sudah ada di depan mata Jena. Jena bayangkan lingkaran itu ada di depan Jena. Jena sambil membayangkan diri Jena yang sukses, ataupun mungkin bagian diri Jena, ilustrasi Jena yang di bayangan itu yang dulunya Jena itu sangat sukses gitu. Bayangan Jena yang dulunya itu sangat sukses dan sangat sekali memiliki value yang tinggi. Sekarang saya mau Jena melangkah satu langkah, seakan-akan masuk ke dalam ilustrasi itu atau lingkaran itu, ataupun itu yang memang menjadi kesuksesan Jena. Oke, rasakan semuanya, rasakan semua kebahagiaannya. Jena boleh memegang satu titik yang membuat Jena tenang. Di mana itu? Oke. Sambil membayangkan Jena merasakan diri Jena sangat seperti magnet yang menarik semua ilustrasi itu ataupun bayangan Jena itu.
ada pada tubuh Jena sekarang. Mungkin Jena yang memiliki aktivitas yang banyak, kemudian juga pencapaian yang banyak. Meskipun Jena tahu itu capek, tapi Jena merasakan itu merupakan bagian dari kesukaan saya ataupun hobi saya. Jadi meskipun sebanyak apapun aktivitasnya, maka saya akan semakin bersemangat. Semakin banyak aktivitas yang saya lakukan, akan semakin banyak motivasi yang akan saya dapatkan. Sekarang Jena bayangkan diri Jena merupakan diri yang sangat semangat, sangat sukses. Jena lebih percaya diri pada diri sendiri. Jena bisa membangun value yang sangat tinggi, meskipun sebelumnya Jena merasa memiliki value yang rendah diakibatkan dari masalah yang Jena alami. Tapi beda cerita dengan sekarang. Setelah menyerap semua energi yang ada di lingkaran itu, Jena merasakan kepercayaan diri yang lebih meningkat daripada sebelumnya. Jena bayangkan diri Jena yang sangat luar biasa, yang bisa membanggakan semua orang, bisa berguna bagi semua orang. Karena Jena tahu dari balik masalah kemarin merupakan sebuah hikmah ataupun tamparan bagi Jena untuk lebih berhati-hati lagi ketika bersosialisasi dengan orang-orang. Karena Jena akan dikelilingi oleh banyak orang. Karena hobi Jena sendiri merupakan bersosialisasi dengan orang. Itu mungkin sebuah tanda Jena harus lebih berhati-hati dan memilih orang-orang yang tepat di sekitar Jena. Jena yakin semuanya memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang saya akan membangunkan Jena pada kondisi di mana Jena merasakan rileks sebelumnya, rileks dan juga lebih sehat dan juga lebih percaya diri. Jena akan bangun dan kembali menyadari keberadaannya dengan saya di sini. 1, Jena mulai bersiap untuk bangun. 2, Jena mulai bisa menggerakkan tangan Jena, leher, senyamannya Jena. 3, Jena mulai tarik nafas dan rasakan diri Jena lebih sehat, lebih percaya diri dan berani. Dan 4, Jena mulai membuka mata secara perlahan-lahan. Dan 5, Jena berada bersama saya di ruangan kelas ini. Gimana rasanya? Aneh nggak berdiri? Aneh. Jadi kayak kurang fokus atau gimana? Tak tahu asal sudah nggak tahu kayak berdiri tiba-tiba berdiri. Oke, berarti tapi sebelumnya Jena fokus dengan ucapan saya. Fokus. Oke, mungkin lebih ke kondisinya udah relax, tapi disuruh untuk berdiri. Iya, Saya paham. Tapi ke gambar itu lingkarannya atau pintunya. Iya. Oke. Buka pintu. Lalu itu. Tapi gimana rasanya gitu? Ya lebih ke tenang lah. Intinya gitu ya. Tapi mungkin untuk itu sesi 4-nya sudah beres gitu ya. Saya juga mungkin tidak akan banyak istilahnya memberikan motivasi karena saya sudah tahu Jena sudah lebih baik sekarang ya. Tapi sebelum itu ada yang ingin ditanyakan Jena terlebih dahulu? Nggak ada. Tapi tetap ya, saya tetap kasih tugas untuk melakukan self hypnosis ya. Kalaupun itu ada sehari 3 kali juga boleh gitu. Kalau Jena membutuhkan kenyamanan yang sebelumnya gitu ya, sebelumnya belum pernah Jena rasakan. Jena misalkan sedang ada di situasi yang memicu emosi, Jena boleh lakukan itu. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri saja ya. Saya akhiri, terima kasih
telah berkenan melakukan sesi yang keempat mungkin ya. Keempat, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.